saya mulai dari slide saya, boleh? Oke. Sudah terlihat ya, Pak Tony dan Pak Rens? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya izin memperkenalkan diri, Pak Tony. Saya adalah CEO NLP Institute Indonesia. Ya, para parents, senang sekali bisa bergabung dan diberi kesempatan pada hari ini. Nah, jadi kalau teman-teman atau sahabat saya bilang, saya itu memiliki background yang begitu beragam. Ya, jadi kalau ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan diri secara singkat ya, tapi juga setelah kenal nggak tentu sayang sih. Ya, oke. Jadi saya adalah saat ini sebagai CEO NLP Institute Indonesia. Saya juga sebagai politician dan pernah mencalonkan diri menjadi legislatif ya di 2024 dan kemarin juga sebagai jubirnya Ridho ya pada saat pemenangan gubernur untuk DKI Jakarta. Kemudian saya pernah di academician, saya pernah di kampus juga, Punten, Bapak Ibu. Pada saat kemarin yang lalu saya membantu almarhum Pak Kosmas Batubara saat beliau menjadi rektor dan saya sebagai wakil rektor 3 di salah satu kampus swasta di Indonesia. Kemudian saya juga berpengalaman ya selama karir saya 20 tahun. Saya sebagai human capital di berbagai perusahaan multinasional dengan ribuan karyawan. Ya, yang terakhir saya di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan karyawan 11.000 dan terakhir saya bekerja pada saat pandemi. Nah, ini mungkin foto-foto saya yang pernah ketemu saya di TV atau di media. Ini beberapa kegiatan saya. NLP Institute Indonesia berdiri sejak 2007 dan saat ini saya meneruskan dari almarhum guru saya, Irene Cori, The Late of Irene Cori, yang sudah berpulang di tahun 2022. Sebelumnya, NLP Institute ini banyak sekali bergerak untuk memberikan manajemen consulting dan juga training untuk corporate. Lebih dari 10.000 coachee yang sudah menjadi klien dan sudah mengalami transformasi. Jadi establishnya sejak tahun 2007, sudah lama. Dan ini adalah berbagai klien-klien yang sudah berhasil ya menjalankan kehidupan yang lebih konten. NLP Institute Indonesia berafiliasi dengan NLP University di Santa Cruz, California. Kita juga dengan ICC, community coaching ya dengan Joseph O'Connor, beliau adalah guru saya di UK. Kemudian kita juga dengan IUM dan berbagai institusi internasional lainnya. Secara singkat itu Pak Tony, terima kasih. Oke, baik, Bu Ani. Kalau gitu, Bapak Ibu semua, untuk malam ini kita topiknya adalah heart to heart ya, mengenai parenting juga. Dan mungkin sambil jalan, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya, ketik di kolom chat ya. Ya, saya izin lanjut Pak Tony, thank you. Ya, silakan Bu. Ya, oke. Saya sebagai salah satu coach ya di IFF, Indonesia Future Founder bersama Coach Arisandi dan kita juga kemarin tahun 2024 di bulan Desember kita melakukan camp untuk anak-anak. Nah, sehingga sebagai kelanjutannya saya senang sekali ya kita ada kelas-kelas untuk parenting yang saya yakin bisa menjadi support system yang luar biasa untuk pertumbuhan anak-anak Indonesia for the next generation. Nah, berangkat dari pengalaman hidup saya, ya, para parents, saya termasuk ya seorang ibu yang cinta bekerja, gitu ya. I'm quite workaholic, gitu. Jadi, namun yang membuat saya stres pada saat anak-anak masih kecil adalah saat suster-susternya ini mau pulang kampung. Ya, kebetulan kita sebentar lagi mau lebaran kan ya. Nah, jadi nothing make me stress, ya, kecuali memang
pada saat saya akan ditinggalkan oleh suster-suster yang pulang kampung. Jadi kalau mau lebaran itu saya pasti sibuk mencari suster-suster invalan karena memang pada saat itu saya masih sibuk bekerja ya. Nah, saat ini putra-putri saya, putrinya usia 20 tahun dan putra saya usia 16 tahun. Nah, kenapa sih saya suka menulis jurnal? Ya, karena pada saat kita menulis jurnal atau saya sendiri menulis jurnal, saya merasakan satu terapi for myself. Ya, saya bisa bercerita apa saja. Saya bisa menyelami perasaan-perasaan dan emosi saya, serta saya bisa melihat kembali catatan-catatan saya, ya. When we say we are circle back, ya, untuk melihat kemarin tuh aku tuh berkomitmen apa sih? Ya, sometimes we are lose on track, ya, karena kesibukan, karena lain hal juga, ya. Jadi membuat atau memungkinkan kita ini melihat lagi kemarin kita ini nyatet-nyatet apa sih untuk rencana kita selanjutnya. That's why I call a parent's journey of self-discovery and mindful connections. Menulis jurnal ini sesuatu yang personal ya buat saya dan saya yakin juga ibu bapak kalau kita menyelami pada saat kita memiliki satu kebebasan untuk berpikir, untuk berkata-kata tanpa menyakiti orang lain atau tanpa menyinggung lawan bicara kita, I think the journal is the best. Ya. Nah, parents yang berbahagia, mudah-mudahan parents di rumah ya sedang santai dan bisa menulis-nulis sesuatu, mengambil bolpen dan kertas untuk bersiap-siap kita bisa menyelami sama-sama how to do the parenting journal today. Oke, silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk ambil alat tulis dan kertas. Sudah semua? Oke. Sudah semua? Kalau sudah boleh tulis di kolom chat 1 supaya kita bisa memulai. Oke, thank you so much for the reply. Thank you. Si Siti, si Susan, Laksmi, thank you so much, Pak Amin. Yes, yes, thank you, si Sieno. Sis Darto, thank you. Pak Darto, thank you. Oke, saya ingin mulai membaca Love Letter to Yourself. Kepada orang tua yang luar biasa, jurnal ini adalah undangan untuk memulai perjalanan penemuan diri dan koneksi penuh kesadaran dengan anak Anda. Ini adalah ruang untuk menjelajahi keyakinan terdalam Anda tentang pengasuhan anak, menemukan kembali inner child yang ada di diri Anda, dan mengembangkan pendekatan yang lebih compassion dan aware
dalam membesarkan anak-anak Anda yang menakjubkan. Mari berselancar dengan hati terbuka. So welcome parents, let's start. Unveiling your parenting belief. Saat anak kita dewasa, apa sih yang kita harapkan? Mereka, anak-anak kita ingat tentang pola pengasuhan kita. Yuk, silakan ditulis. Atau ada yang mau sharing juga boleh tulis di kolom chat. Kita boleh sebutkan 3 ya, nanti selesai sesi ini, parents boleh meneruskan lagi secara terpisah. Aku pengen diingat sebagai mama yang penuh kasih sayang. Aku ingin diingat sebagai ayah yang penuh perhatian. Aku ingin diingat sebagai mama yang selalu ada untuk anak-anakku, dan lain sebagainya. So, you guys can write down anything, apapun yang parents harapkan untuk nantinya dikenang oleh anak-anak. Di Seven Habits Stephen Covey, ya ada satu habit, begin with the end of mind. Ya, jadi exercise-nya adalah pada saat kita terbaring di hari ya, our funeral, apa sih yang ingin kita dengar? Anak-anak kita mengatakan sesuatu tentang kita. So, we can write down hal-hal yang kita ingin dengar. Atau hal-hal yang kita ingin anak kita simpan di dalam memori mereka tentang kita. Sudah ya? Oke, kalau mau sharing boleh ya, parents. Boleh di kolom chat. Next. Untuk setiap harapan itu, aku ingin dikenang sebagai orang tua yang penuh kasih. Aku ingin dikenang sebagai orang tua yang always present, selalu ada. Aku ingin dikenang, aku adalah support system terbesar untuk anak-anak. Untuk setiap harapan itu, tolong renungkan pola pengasuhan kita saat ini dan dampaknya pada anak kita. Apakah harapan kita ini align dengan apa yang kita lakukan sehari-hari saat kita membimbing dan merawat anak kita? Apakah keyakinan ini bermanfaat untukku dan anakku? So let's say, aku punya harapan dong, ingin dikenal atau ingin dikenang sebagai orang tua yang begitu sabar. Apakah keyakinan aku menjadi orang tua yang begitu sabar bermanfaat untuk anakku? Apa dampaknya bagi kesehatan mental mereka? Apa dampaknya bagi proses tumbuh kembang anak kita saat ini?
Saat kita sudah mempunyai pengharapan dan ternyata kita sudah melakukannya inconsistent, ya, secara konsisten setiap hari. I want to ask you, para parents, kita tutup mata ya, untuk terhubung dengan our inner child. Silakan kita mengambil nafas dulu. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Di usia berapakah saat ini, parents? Usia 3, usia 5, usia 10, bebas. Langsung ingat di suatu usia di mana kita terhubung pada saat ini. Apa suasana yang kita dapatkan? Apakah ada satu kejadian yang masih kita ingat benar menjadi suatu perjalanan seperti film? Ada suara, ada kata-kata, ada kejadian, kemudian bahkan ada aroma-aroma tertentu. Apa kebutuhan aku saat itu, saat aku menjadi anak kecil di usia tersebut? Dan tanyalah ke diri kita yang masih kecil itu, apakah sudah terpenuhi? Ada beberapa dari kita yang begitu rindu untuk diajak main oleh orang tua. Dan kita boleh bertanya ya ke diri kita secara jujur, apakah keinginan untuk dipeluk oleh orang tua sudah terpenuhi? Apakah keinginan untuk diajak bermain bersama sudah terpenuhi atau belum? Kalau kita sudah mendapatkan situasi tersebut, kita boleh menulisnya ya. Setelah kita mendapatkan gambaran tersebut bahwa di antara dari kita ada yang membutuhkan hal-hal tertentu dari orang tua kita dan belum terpenuhi saat kita kecil. Boleh ya parents, kita bertanya ke diri kita, bagaimana saat ini aku dapat memberikan cinta dan dukungan yang sama kepada anakku sekarang. Jadi mungkin di antara kita kurang waktu bermainnya bersama orang tua dulu, so that how we fulfill that playtime bersama dengan anak kita saat ini. Apakah kita bisa earn that time bersama-sama dengan anak kita saat ini? Tidak hanya satu, mungkin kalau kita menemukan hal-hal lain juga silakan. It's something for us to recall again, untuk mengingatkan kita jika ada hal-hal yang kita bisa lakukan saat ini untuk mengisi kekosongan itu, kekosongan di masa lalu.
The power of presence. Gambaran ini saat aku terhubung dengan anakku. Kira-kira apa yang aku lakukan? How you feel connected. Dan bagaimana rasanya? You feel happy? You feel the harmony? You feel that content? You feel joy? Maybe you feel happiness? Tentu hal-hal baik ini bisa kita ingat dan kita catat untuk mengingatkan kita nantinya bahwa saat kita terhubung dengan anak kita, ini adalah waktu-waktu terbaik kita bersama anak kita. Ternyata di dalam kesibukan kita, sometimes we can, sometimes we cannot. Apa saja yang menghalangi kehadiranku sepenuhnya bersama anak? Apakah waktunya yang belum tepat? Apakah pada saat momen itu tiba masih terjadi distractions yang bisa menghambat kualitas connection ini? Atau waktu yang kurang banyak? Bagaimana kita mau mengatasi hambatan ini? Apakah kita mau? Dan bagaimana caranya? Ada sebuah buku New York bestseller, judulnya Happy Family. Itu adalah salah satu buku terbaik yang saya pernah baca. How we build the family tradition. Jadi tradisi-tradisi di dalam keluarga kita, ternyata hal itu yang akan mendekatkan kita. Ternyata authenticity itu membuat anak merasa menjadi bagian besar dari keluarga. Dan kalau di antara kita yang belum membuat that tradition, ya let's say misalnya, oke, setiap minggu kita makan es krim, atau setiap minggu kita ada waktu bermain board game bersama, atau mungkin ada yang suka makan bakmi bareng seminggu sekali atau 2 minggu sekali, that's called a family tradition. Dan hanya ada di keluarga kita loh. Oke. Practice a short mindfulness exercise by Coach Ani. Ya, saya sebagai NLP practitioner, saya juga certified executive coach ya. Jadi biasanya sebelum coaching kita sama-sama bisa membuat diri kita lebih rileks, ya, do the relaxations, atau biasanya saya menyebutnya coach state. Ya, coach state itu C-nya is center. Ya, izinkan saya menjelaskan dulu. C-nya is center, O-nya is openness. Jadi kita terbuka. A-nya adalah awareness, that are self-aware tentang diri kita, keberadaan kita, eksistensi kita, dan hal-hal di luar daripada kita. C yang berikutnya adalah connections.
connecting. Dan H yang terakhir is holding back. Jadi sebagai orang tua kita sering ya menghadapi anak-anak kita yang sedang mengalami hal-hal tertentu di dalam perjalanan hidupnya, emosi-emosi yang terjadi setiap saat, and then how we control, how we being disassociate dengan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk diri kita. Parents, saya mau kita sedikit ya menggunakan body movement kita because I'm coming from the third generation of NLP. I'm certified from NLP University di Santa Cruz ya, mengikutkan antara body, mind, and soul. Ya, jadi kita boleh berdiri nih kalau latihan, tapi not necessary to open up your camera, right? Jadi setiap huruf, ya, C, O, A, C, H, itu kita bisa menciptakan gerakan-gerakan yang sesuai untuk tubuh kita. Setiap orang gayanya bisa sangat-sangat berbeda. Ya, jadi saya bisa berikan contoh ya. C yang pertama, centered. That's how you make yourself centered. Being centered. Boleh gerakannya seperti apa, nanti dicari sampai kita merasa nyaman. Okay, if me, I'm doing the centered is like this. I feel myself more stronger. I feel myself content. And I feel myself grounded. Okay, openness. Ini adalah hal-hal yang membawa diri aku terbuka pada kesempatan-kesempatan baik. And then coming back to myself, awareness. That I will listen to my heart. I will listen to my intuitions. Connecting. How we connect with other resources, with the universe. Ya, and then holding back. Ya, ini membuat diri kita juga tidak ikut di dalam emosi-emosi orang lain yang kita temui atau bahkan emosi pasangan kita dan juga anak-anak kita. Ya, kita bisa ya nanti latihan sendiri. So before we do the communication atau hal-hal yang misalnya mempersiapkan diri kita untuk 100% being present, ya kita bisa melakukan gerakan ini, COACH, coach state. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, parents? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Oke, ada. Seberapa efektif gerakan Coach Bu? Oke, for me it's quite effective. Jadi kalau misalnya kita mengalami persiapan ya, misalnya mau berbicara di depan umum, atau bahkan mau berbicara dengan anak kita, ya, mengikutkan gerakan-gerakan tubuh supaya kita align antara mind, body, and soul kita. Dan silakan dicari gerakannya sampai we feel that okay with us. Kira-kira bisa menjawab nggak, Sis? Sis Vina, apa bisa menjawab pertanyaannya? Apa terjawab pertanyaannya? Oh, holding back. It's holding back. Oke, nggak apa-apa dicari. Ya, nggak apa-apa. Yang nyaman aja, mau gerakan apapun, is feel free. Next-nya, saat kita membayangkan berada di masa kecil tetapi tidak bisa muncul bagaimana?
Saya dari berbagai klien anak-anak saya punya hanya satu ya, adalah yang sekarang menjadi sahabat saya. Saya rasa dia nggak punya trauma masa kecil. Jadi hidupnya itu begitu bahagia, begitu ringan, gitu ya. Dan dia nggak punya trauma-trauma terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya saat ini. Jadi kalau dibilang bisa connect nggak dengan inner child kita? Mungkin case-nya ini mirip sama sahabat saya ya. Kalau misalnya ini kan pertanyaannya how we connect to our inner child untuk kita bisa memahami apa sih yang kurang dari kita masa kecil ya. Jadi kalau memang misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa juga, and it's good, ya. Nah, banyak kasus-kasus yang saya temui dan ini juga menjadi perjalanan diri saya untuk berproses, ya. Jadi waktu masih kecil, mungkin kita nggak banyak waktu bermain misalnya ya sama ayah. Nah, itu juga yang saya alami. Ternyata hal-hal tersebut tuh membuat kita tantrum ya. Tantrum tuh hidupnya terlalu serius sampai saat ini. Terus jadi bercandaannya juga kurang, padahal I'm quite humoris juga ya. Saya suka ngelucu juga gitu ya. Nah, hal-hal tersebut ternyata dibentuk dari masa kecil dan membuat saya rindu ya untuk lebih banyak bermain. Dan I have my coach juga ya. Coach itu punya coach juga ya supaya apa? Supaya tetap waras katanya ya. Jadi nggak apa-apa kita mencari atau memenuhi hal-hal yang belum terpenuhi di masa kecil kita supaya apa? Supaya kita nggak tantrum. Ya, supaya saat ini kita itu bisa memutuskan hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam masa kecil kita, tidak perlu kita teruskan ke anak-anak kita. Jadi kalau kita dengar bahwa how to be a good parents, we are done with ourselves. Kita sudah selesai dengan diri kita, kita tidak memforward hal-hal yang kurang waktu kita kecil, atau kita tidak memforward ya hal-hal yang tidak menyenangkan atau trauma-trauma yang kita alami ke generasi berikutnya. Semoga menjawab ya. Oh ya, Sis Vina. Oke, saya juga begitu soalnya. Oke, so more play. Ya, lebih banyak main-main. Sekarang bawaannya sus happy. Iya, iya. Ya, Sis Liana, benar. Ya, jadi kalau sama Coach Aris kayaknya dihipno. Ya, dihipno supaya apa? Supaya we are release. Ya, kita selesai di trauma-trauma tersebut. Nah, tapi what is the good news adalah kalau kita tahu ini adalah hal yang kita kurang, berarti that's another level ya. Untuk kita mengambil kesempatan atau kita punya opsi kan. Jadi kita lebih banyak atau meluangkan diri kita untuk bermain. Kalau kita nggak tahu kan, nah itu adalah suatu hal yang kita mungkin belum ketemu ya. Tapi ternyata per today kita sudah tahu, oh that's good. Ya kita cari waktu lebih banyak bermain-main. Ya nggak setiap hari juga mainnya. Misalnya let's say, ya mungkin kita pergi ke Dufan sendiri bisa juga. Ya, atau misalnya kita senang main sepak bola bisa juga. Benar, benar Sis Regina. Sekarang merasa terbeban, penuh kekhawatiran, timbulnya bukan dari masa kecil. Traumanya terjadi di saat kita sudah dewasa. Ya, trauma itu bisa terjadi di any stages of our life. Ya, misalnya ada satu kejadian yang kita alamin, kemudian bagaimana our self perceive that situations ya, itu juga kita save. Ya, jadi memori kita ini semuanya kita save.
Ya, bahkan otak manusia itu nggak bisa membedakan mana yang kita itu membayangkan atau that's the real experience. Ya, jadi kalau ada guru saya di NLP University, Prof. Judith Delosier, ya, beliau bahkan sudah tidak menggunakan smartphone, tidak membaca berita. Ya, ini adalah sesuatu yang mainstream ya. Namun karena kita tahu kan, otak itu men-save semua hal. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semua di-save. Nah, gimana caranya? Ya, kalau dari Coach Aris, ada namanya praktek ICT. Ya, mungkin kalau dengan terapis profesional, menggunakan hipnoterapis. Ya, benar. Eh, Veronica Heng, is that you? Oke. Nggak nonton TV, nggak pegang HP. Oke, yeah, that's the choice. Ini kan semua pilihan kita. Untuk mencari kepastian tersebut terjadi kapan dan bagaimana cara dan bagaimana menghilangkannya, oh the best ya dengan terapi-terapi yang bisa dilakukan oleh profesional. Ya, tapi apakah kita bisa melakukannya sendiri? Bisa kalau secara konsisten dan kemudian kita mengenali emosi-emosi atau kejadian tersebut dan kita bisa atasi. Ya, kita nggak bisa membedakan mana yang real, mana membayangkan yang indah-indah. Yes, that's true. Ya, jadi kalau ada namanya law of attractions, ya kemudian kita ini punya emosi yang baik, ya setiap harinya, setiap saat, dan kita juga aware menjaga pikiran kita, ya itu sudah hampir pasti perjalanan hidup kita itu akan menjadi baik. Maaf, senam tadi gunanya untuk apa? Oke, that's a coach state ya, coach state. Jadi misalkan begini, pada saat kita mau berbicara dengan anak kita, ya selain kita menyiapkan waktu, pikiran, dan emosi kita, ya menurut saya itu hal yang penting. Not only an eye contact, ya tapi being present is the whole part of our body, mind, and soul present, hadir gitu ya. Nah, coach state itu adalah langsung memberikan akses diri kita untuk kita mengalainkan, ya misalnya kayak kita habis lari-lari terus kan napasnya terengah-engah ya, terus kita kayak masih belum bisa fokus gitu ya untuk kita langsung duduk dan langsung berbicara. Nah, coach state ini manfaatnya adalah untuk kita mengumpulkan nyawa-nyawa mengumpulkan nyawa-nyawa ya untuk kita langsung bisa full content, untuk kita langsung bisa berkonsentrasi nafas kita, kemudian jiwa kita, pikiran kita, dan hati kita. Ya, itu cara yang ceritanya shortcut ya. Nah, apakah bisa dengan cara lain? Bisa. Misalnya dengan meditasi bisa. Dengan cara-cara yang lain juga banyak. Menjaga pikiran berarti kesadaran kita harus ya, that's true. Ya, jadi kita aware terhadap uh, jalan pikiran dan semua pemikiran kita. Ya, jadi kenapa sih kalau di guru-guru yang udah menjadi maha guru gitu ya, bisa meditasi berjam-jam, kemudian ada lagi meditasi jalan, ya ada lagi meditasi cinta kasih, karena semakin kita sering berlatih, semakin kita familiar dengan cara-cara itu, so everything already in the muscle. Ya, jadi misalnya kalau kenapa sih kita itu makan, ya kita makan. Kita mengamati makanan masuk, kemudian kita mengamati, kita mengunyah, ya mengunyah, ya. Dan kita juga eh, menyadari bahwa kita lagi nafas dan lain sebagainya. Nah,
Otak manusia itu ya 90% adalah unconscious. Itu nanti bisa dicari ya, parents, bisa di search ya. Jadi cuma 1% yang conscious. Jadi kalau kita sering lagi nyetir mobil, terus kita mikirnya kemana gitu ya, atau lagi nyisir mikirnya kemana, atau lagi makan juga pikirannya kemana-mana gitu. Nah, jadi cold state itu adalah memberikan akses diri kita secara cepat. Makan sambil HP, ya, that's true. Okay, let's start again. Ya, kita tarik nafas dulu supaya kita bisa being present. The art of mindful communication. Kalau kita bisa mengcapture gambaran percakapan terakhir dengan anak, ya, ingat nggak kapan terakhir kita bicara sama anak kita? Apa lagi main HP? Nih, ini nggak? Gitu ya. Nah, perasaan kita selama percakapan, jangan-jangan nggak dipakai perasaan. Ya, karena kita nyambi gitu kan sambil ngapain. Nah, ini yang mungkin sering terlupakan. Lalu bagaimana perasaan anakku? Saat si anak berbicara dengan kita, terus kita dengerinnya sambil kita ngerjain hal lain. Ya, jangankan menanggapi, atau jangankan kita memikirkan perasaan anak kita saat respon diberikan oleh kita kepada anak kita. Ya, banyak anak yang merasa diabaikan, ignorance. Ya, tadi saya bikin short video di dalam IG saya. I'm saying about neglecting, ignorance, rasa pengabaian. Ya, orangnya ada, tapi nggak present. Ya, apa kira-kira yang berdampak kepada anak kita? Yang pertama adalah tidak merasa aman, ya, nggak merasa disupport. Nah, kemudian kasus-kasus yang sering juga terjadi adalah apa? Nggak punya trust sama orang lain. Ya, kenapa orang diajak ngomong nggak diladenin kok? Kemudian hal yang paling besar ya, dampaknya adalah kesehatan mental. Jadi kalau kita bilang bahwa this is your home, rumah ini rumahmu loh nak. Kapanpun kamu pulang, kamu mau pulang, kamu selalu diterima di rumah ini. Ya, anak saya yang besar sudah kuliah, jadi sebulan sekali pulang ke Indo. I'm saying like that. Rumah ini adalah rumahmu. Kapanpun kamu mau pulang, kamu selalu diterima. Dan saya selalu mengosongkan jadwal, ya, pada saat anak saya pulang. So I'm becoming a full-time mom. Nih, iya siap. Nih, iya siap. Lebih siap dari security Satpam BCA ya. Oke. Sis Lisa, coach saya amati perasaan males banget mau ngomong sama anak cowok. Karena dia suka ngomel ngeluh. Nah, kalau kita mau jujur, ya, klien-klien yang saya temui, ya, saya juga masih belajar ya, Mom and Dad. Saya juga masih berproses. Ya, tidak sempurna untuk anak-anak saya dan saya masih terus mendorong diri saya untuk menjadi lebih baik. Ya, apakah itu cukup baik untuk anak kita? Ya, saya nggak bisa menilai diri saya, tapi I think I make some notes. Ya, saya merecord hal-hal, bahkan hal kecil yang saya lakukan untuk menjadi parents yang lebih baik untuk diri saya dan anak saya. Ya. Nah, kasus-kasus yang terjadi, ya, kalau anaknya males ngomong sama kita,
Ya, sorry ya, mungkin ini juga suatu wake up call. Memangnya kita sudah lakukan apa sih untuk kita belajar menjadi orang tua yang baik? Ya, menjadi parents ini kan nggak ada sekolahnya ya. Ada sih ini namanya sekolah, sekolah parenting ya, Pak Tony ya. Tapi ini adalah sesuatu yang terus berproses. It's continuing ya. Dan kemudian pada saat kita bicara tentang anak kita, satu, anak dua, anak tiga, itu karakternya kan nggak sama. Talentanya juga nggak sama. Then how we becoming a good parents for them. Ya, kita mengenali anak-anak kita kenal ya, bukan kita tahu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, apa sih ukuran kita kenal anak kita? Kita tahu nggak sih apa yang diinginkan anak kita? Kita tahu dengan baik nggak apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka? Oke. Hmm, Coach, nanti slide-nya di-share di grup, di-share. Nanti bisa juga parents ke IG saya, ya di situ ada link tree, ada jurnal yang sangat lengkap untuk parents, untuk anak remaja, untuk anak remaja perempuan. Ya, karena saya ngalamin ya female teenagers, apalagi yang alpha gitu ya, yang lady boss ya, itu butuh butuh kewarasan untuk membimbing mereka menjalani masa-masa teenagers ini dengan hal-hal yang baru buat saya. Tiap kali tidak pernah beres rasanya seperti ngomong ke tembok. Ya, ini oke, nanti bisa sesi terpisah ya. Sebenarnya gini kan, kita juga pernah tanya nggak ke anak kita, apakah dia menyukai dengan keberadaan kita? Apakah dia suka dengan keberadaan kita? Apa yang dia harapkan saat dia belajar dan kita dampingin? Kita pernah nggak mengkalibrasi hal-hal tersebut? Jadi kalau saya pada saat dulu I'm the C-level ya, eksekutif, it's called a calibration ya. Ekspektasimu apa? Ekspektasiku apa? Dan we manage. Kita align-kan itu. Kan nggak bisa kita hanya satu arah. Kita cuma mau dia begini. How about them? Bagaimana mereka? Mereka kan juga punya harapan terhadap kita. Kita bisa nggak belajar untuk itu? Ya, punten ya. Ini untuk para parents yang mungkin ada yang sedikit ketabok ya. But this is how we becoming a better parents. Ya. Jadi di dalam tadi di halaman paling awal ya. Jadi ketakutan kita itu bukan ketakutan kita untuk berubah ya, tapi adalah ketakutan kita untuk belajar mencintai. Ya, belajar mencintai itu kan luas banget ya. It's becoming someone that being accepted. Ya, kita menerima diri kita, anak kita menerima keberadaan kita. Ini kan satu proses yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau tadi dibilang, oh ya, males ngomong sama anak, anaknya juga males dengerin kita. Ya, itu biasanya that both side ya diperbaikin. Kedua belah pihak, tidak bisa hanya salah satu pihak. Oke, nextnya. Teknik yang aku gunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan anak. Yuk, kita sadari ya. Kita ada teknik-teknik tertentu nggak saat kita berkomunikasi dengan anak? Atau jangan-jangan kita memaksa anak terima aja gitu. Emang aku caranya begitu. Being your parents anyway. Ya, you terima aja. Nah, tadi ya, being present. Itu tadi juga kita bisa mendesain ya, our emotions untuk becoming ready. Untuk menghadapi anak kita. Untuk berbicara dengan anak kita. Untuk berinteraksi dengan anak kita. Coba deh ya, Mom and Dad.
Dicoba atau cari cara lain yang memang sesuai untuk diri kita. It's something that very beneficial ya. Oke. Next. Latihan mendengarkan aktif dengan anak. Kita latihan ya. No distractions. Ya. Jadi kalau misalnya mau, aku tuh di rumah, ada satu corner ya. Ada satu sudut di mana kita itu siapin sofa kecil untuk saya menegur anak saya. Ya, jadi kita nggak bicara di meja meja apa meja belajarnya atau kita nggak bicara di ranjang, apalagi di meja makan ya. Nah, jadi no distractions. Jadi kita make time nih, oke? Habis selesai makan kita bicara 15 minutes, 30 minutes, ya kita akan diskusi ini. Jadi kita bisa menyiapkan kita punya mental, kita punya emosi. Anak-anak juga seperti itu. And then how we express, we appreciate them as a adult ya. Kemudian listening, ya. Kalau anak ngomong, itu biasanya kita ngapain sih? Dia lagi cerita nih. Terus biasanya kita ngapain, Mom and Dad? Apa sih biasanya yang kita lakukan sambil dengerin dia cerita? Boleh di chat, silakan. By the way, ini my uniform ya. This is Indonesia Future Founder yang bersama Coach Arisandi untuk camp anak-anak dan teenagers. Oke, apa sih listening menurut versi Mom and Dad? Oke, ini ada yang menjawab. Terima kasih. Dengerin. Oke, thank you sis. Biasanya kasih komentar. Oh, bagus. Kita menyadari ya kekilafan kita ya, sis Juni. Ortu cenderung menyela, menggurui. Oke, good. Ini udah satu step ahead ya. Kita menyadari bahwa kekeliruan-kekeliruan kita ya di situ. Ya makanya nggak heran kalau anak itu tidak menjadikan kita tempat bercerita yang enak. Kan dia cuma mau cerita. Nggak semua cerita itu mesti ditanggapi. Ya, anak nggak apa-apa kok melakukan kesalahan untuk dia belajar. Nah, gimana caranya anak itu merasa didengar? I'm fully listening. Ceritanya negatif melulu. Nah, ini kan tergantung ya. Kalau namanya apa? Pabrik itu ya, input proses output. Nah, berarti kalau outputnya itu keluarnya negatif, berarti what's the insight? Apa yang ada dalam pikiran? Mungkin ada hal-hal yang kekhawatiran, mungkin ada hal-hal yang dia tidak menyukai hal-hal tertentu, ya. Kemudian ada debat kecil, nggak perlu ditanggapin juga, dia mau cerita loh. Saya fokus ke muka anak saat dia bercerita untuk mengamati dan mendengarkan sepenuh hati. Oke. Ini yang membuat saya belajar coaching tahun 2016 saat anak saya sudah beranjak remaja ya pada saat itu, yang perempuan. Nah, jadi akhirnya saya tahu bahwa the powerful questions akan menghasilkan jawaban yang berkualitas juga. Misalnya contoh, saat anak kita berbicara, gimana sih orang kalau cerita tuh ditanggapinnya? Oh iya, wow, bagus sekali. Aku senang sekali kamu merasakan hal itu. Wow, aku mau dong. Dengar lagi. What else? How do you feel? Is that good? Kamu ingin mengulanginya lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya akan menghidupkan komunikasi kita dengan anak. Kita bisa bayangkan ya, kalau setiap anak misalnya pulang sekolah, pertanyaan kita sama-sama terus. Males nggak jawabnya? Kita aja yang nanya males ya kan? Ya. Nah, sehingga kembali lagi, saya juga masih berproses ya. That's why menjadi orang tua ini adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, tapi semoga kita semua
bersemangat ya untuk upgrade diri kita. Oke, rethink ya, latihan mendengarkan aktif dengan anak. Misalnya, dia hari ini cuma mau cerita, ya nggak perlu kita tanggapin, ya kan? Oke, ya thank you. And then anak aku bisa bilang, oke, Mami, thank you for listening. Yes, my pleasure. Ya, terus kita ada hal yang kita nggak setuju nih tentang cerita dia. Ya kalau memang there's nothing urgent, kita cari waktu untuk kita bilang, ya, yesterday I think I have my point of view. Will you allow me to share my point of view? Ya, jadi anak itu merasa dihargain, merasa bahwa kita itu mendengarkan dia, walaupun dia anak kita gitu ya, tapi how he or she very important. Ya, jadi anak-anak seperti ini akan tumbuh berani mengemukakan pikiran dan pendapatnya. And then showing, ya kalau tadi ada sis yang menyampaikan, ya saya mendengarkan dengan fully listening. Oh good. Nah, jadi kenapa? Terima kasih dan memeluk. Wow, it's so nice, Pak Hengki. Ya, dia dengarkan waktu cerita. Ya, that's right. Ya, jadi anak ini merasa aman bahwa dia bisa bercerita apapun dan kita sebagai lawan bicaranya kita menghargai apapun yang dia ceritakan. Oke. Next. Navigating challenges with compassion ya. Nah, ini juga yang tadi kan kita bahas ya. Ada sis juga yang menyampaikan nggak tahan ya, belum selesai cerita udah di komen gitu kan. Nah, bagaimana aku merespon? Setelah kita komen, terus apa ceritanya? Biasanya ceritanya stop ya. Si mami nih emang biasa, ya kan? Emang aku mah nggak bisa lah cerita dan dimengerti, ya. Nah, jadi kalau dibilang how is it going? Ya, ini kan suatu hal-hal yang sudah teraccumulated ya, sudah apa? Terakumulasi ya. Eh, Kejadian berulang-ulang, ya, it's repetitive dan akhirnya terbentuk satu pola. Ya kan, tiap gue cerita, tiap kali di komen. Ceritanya belum selesai, terus dia punya pendapat lain. Males nggak lama-lama? Ya males lah. Ya kan, jadi kalau ada situasi seperti itu, siapa yang harus memulainya? Ya tentu kita sebagai parents. Nama IG-nya apa ya, Coach? nlp.institute. Ya, atau IG aku, Ani_Kusumade. Ya, ini IG pribadi ya, Mom and Dad. Oke. Teknik yang aku gunakan untuk mengelola emosi dan merespon dengan lebih efektif. Jadi kalau anak cerita, terus kemudian kita mau menanggapi yang perlu diberesin kitanya apa anaknya? Ya pasti kitanya ya. And then how we feel untuk kita bisa menerima cerita apapun, kondisi apapun tanpa kita mengomentari. Ini sesuatu yang mahal ya, Mom and Dad. Aku mengerti banget because we are coming from the Asian culture, Asian parents ya kan. Yang benar itu emang orang tuanya, anaknya itu kan namanya dididik gitu ya. Tapi now we cannot do ya. Mereka sudah punya akses yang begitu luar biasa ya. Mereka juga mempunyai pemikiran-pemikiran baru. Nah, inilah tantangan kita menjadi orang tua zaman now. Oke, thank you. Kitanya, ya that's true, Pak Hengki. Oke, cultivating connections. Ya, kegiatan yang aku sukai bersama anak, ada nggak? Yuk ditulis ya. Ada nggak? That's why I call a family tradition. Ya, pokoknya aku memang menjalankan ini dan anakku tahu this is the time. Memang sesuai kebiasaan keluarga kita. Kemudian aku meluangkan waktu untuk berinteraksi yang menyenangkan.
Permainan atau aktivitas favoritku sebagai seorang anak. Ya, dulu kita senangnya apa sih? Parents, kalau aku dulu main benteng, main galaksi. Sampai rok sekolahnya robek. Ya, apakah aku bisa membagikannya dengan anakku? Udah nggak bisa. Ya, karena mereka tidak mengenal permainan itu saat sekarang. Oke, oke, tidur bersama ya. Nah, ya ini lucu nih ya. Tidur bersama. Biasanya sebelum tidur tuh ada apa sih? Pillow talk ya, ya kan? Apa? Bercerita yang slay gitu ya. Yang anak-anak bisa cerita sambil santai, lucu-lucuan. It's also fine. Ya, nice, Bu Eli. Coach, bagaimana menghadapi curhat anak yang peka terhadap makhluk tak kasat mata, memberi pengertian kepekaan tersebut bukan sesuatu yang negatif. Nah, ini adalah hal yang baik ya menurut aku ya. Eh, saya sendiri pada saat kemarin pandemi, ya, I have my family struggle ya. Jadi anak saya nggak jadi meneruskan sekolah karena kita punya pertimbangan di negara yang dia mau pergi itu kita nggak punya keluarga. Jadi apa yang terjadi? Eh, Anakku putus sekolah ya. Jadi nggak lanjut sekolah, terus setengah tahun di rumah dong, ya kan? Nah, ternyata di dalam kegiatannya di rumah, ya, kemudian di masa remaja lagi, eh, I feel so stress dan dia juga feel so stress. Ya, kenapa? Karena si anakku ini kan extrovert. Jadi buat dia di rumah, terus di masa remajanya itu kayak double double stress gitu ya. Akhirnya apa? Aku cari dan aku nggak malu mengatakan ini ke orang-orang bahwa kita memerlukan jasa profesional to giving a solution for our life. Ya, saat ini kita nggak bisa atasin, that's fine. Dan ternyata di sekeliling kita begitu banyak resources. Jadi apa yang saya lakukan? Saya buka list-list psychologist, psikiater yang menurut saya oke. Dan saya berbicara dengan putri saya pada saat itu. Dan saya bilang bahwa I really want to help you. But at this moment I don't have that skill to talk with you. Ya, ini ada mungkin profesional yang bisa membantu hubungan kita bersama. Dan kamu bisa cerita apa aja dengan psikolog itu. Ya, akhirnya apa? Karena anak saya suka gambar ya. Akhirnya kita pilih psikolog yang menggunakan art therapy. Ya, beliau adalah Dr. Munti yang saat itu beliau stay di Jepang dan akhirnya apa? And we are solved. Ya, saya memahami bahwa oh ternyata extrovert. Nah, she needs to go. Ya, dia perlu keluar untuk merecharge baterainya itu kan. Nah, beda dengan saya yang quite introvert. Ya, buat saya nggak pergi, oh ya nggak apa-apa banget. Emang aku suka di rumah gitu. Ya, jadi ada jasa-jasa profesional ya. eh, Sisa, ya ini karena memang saya nggak mempunyai kompetensi untuk menjawab ini, but I think nanti bisa DM saya untuk saya memperkenalkan ke teman yang punya kemampuan ini. Ya, oke. Sis Juni holiday trip bareng keluarga inti. Ya, yeah, that's right. Ya. Dan itu saya sering memberikan satu rekomendasi. Ya, ini juga olahraga bersama, makan bersama. Wow, it's so nice. Wow, ini Pak Hengki ini ayah teladan ya. Oke, I notice your comment before. Oke, jadi apa? Even we have to talk to ourselves. Ini yang saya lakukan ke diri saya ya. Sebelum kita memulai kegiatan, not only I'm doing my coach state, tapi saya berkata-kata dengan diri saya bahwa today I will make my time to play with my kids. Ya, baru kemarin anak saya libur,
1 hari, 2 hari sebenarnya. Saya mengosongkan semua jadwal untuk full time bersama dia. Jadi kita pergi ke museum macan, kemudian kita makan, kita ngopi, ya udah cuman begitu aja. But it's like my quality time with him, dan untuk menunjukkan bahwa I care, saya peduli dengan dia. Dan memang that's my tradition. Oke, apakah aku bisa membagikannya dengan anakku? Apa dulu yang kita suka, yang membuat kita terasa senang, ya, dan kita mau share atau do together with our kids. Oke, tips yang berikutnya, rencanakan waktu khusus dengan anak. Ya, no phone please, yes, for sure. Be present and have fun. Ya, jadi ini yang sering saya lakukan adalah saya berkata-kata ke diri saya supaya saya sendiri siap, conscious and unconsciously, ya, supaya kita benar-benar fokus untuk melakukan apapun dan merespon hal-hal yang benar-benar fully attention to our kids. Ya, oke. Nurturing my own growth. Ya, ini kan kita berbicara tentang diri kita ya. Nah, kalau mamanya happy, kalau si ibunya happy, ini akan berdampak kepada apa? How we treat our kids. Ya, that's why kita yang harus dibikin bahagia dulu siapa? Ya diri kita. Ya, jadi sehingga kalau eh, apa? Kita sendiri bahagia, ya kita merespon dengan hal-hal yang baik ya, baik untuk anak atau orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau tadi we are connecting with our inner child, ya apa sih yang bikin kita happy? Nah ini juga sama ya. Kegiatan yang membahagiakan dan memberikanku kepuasan. Apa sih? Makan es krim kah? Atau apa? Jalan-jalan ya? Atau window shopping? Atau everything yang make us more happy. Nah, caraku meluangkan waktu untuk kegiatan ini di antara jadwal sibuk. Ya, ini yang kata Coach Aris nih, apa? Activity bintang 5. Ya kan? Jadi kalau kita tuh diri kita perlu di nurture, ya, perlu disiram gitu, dikasih pupuk supaya apa? Supaya nge-recharge, supaya kita punya strength untuk kita bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi kalau suka baca buku ya just read. Ada waktunya, ada waktu yang dedicated untuk me time kita yang kita rasakan bisa menyenangkan diri kita. And then don't forget to celebrating the journey. Harapan dan impianku untuk masa depan anakku. Ya, again, kita ingat kembali harapan kita dan untuk kebaikan masa depan anak kita. Mau nggak kita adjusting ourselves? Pasti mau ya. Mau nggak kita belajar untuk menjadi lebih baik? Pasti mau. Banget. Thank you, Pak Hengki. Caraku mendukung mereka dalam mencapai tujuan mereka. Ya, terus kita ngapain sih? Tugas kita nih sekarang apa? Ya, apakah kita adalah cheerleaders yang ada di samping lapangan dan cheer up for every achievement? Ya, kemudian atau apa yang membuat mereka nyaman dengan mereka terus melangkah untuk mencapai cita-citanya? Peran kita itu di mana? Ini PR ya, Mom and Dad. Surat ucapan terima kasih kepada anakku dengan ungkapan cinta dan penghargaan untuk mereka. Biasanya kalau parents ini saya minta tulis ini, banyak yang akhirnya menyadari bahwa dengan kehadiran anak-anak mereka, ternyata membuat parents ini belajar menjadi individu yang lebih baik dan terus bertumbuh. Nanti boleh dibikin ya. Kapan mau dikasih ya terserah, senyamannya aja. Oke?
Say you love them and tell them how much you are proud of them. Ya, jadi kalau misalnya anak bilang bahwa, mami, papi, aku nilainya segini loh. Apa kira-kira respon kita? Bagus, kamu pintar. Memang anak mami semuanya pintar. Nggak seperti itu ya. I'm appreciate ya. Kita appreciate tentang proses yang mereka sudah jalani. Oke. Nah, kalau para parents menyatakan bahwa I really mengenal loh. Aku benar-benar mengenal anakku dengan baik. Ya. Jadi untuk menggambarkan kepribadian anak kita dalam 10 kata is a very simple task ya. Ini adalah tugas yang sangat mudah ya. Nah, kemudian apa yang membuat mereka itu merasa istimewa? Atau ada nggak hal-hal yang membuat mereka merasa istimewa dan kita lakukan secara konsisten? How we show that we appreciate them. Apa yang akhirnya membuat mereka itu merasa diapresiasi? Saya sering bertanya ya ke parents, apa sih yang paling penting menjadi orang tua untuk anak-anak kita? Nah, banyak di antara kita yang pasti menjawab adalah mencintai anak-anak kita. Benar nggak? Oh, kalau nilainya jelek, mengatakannya dalam bentuk proud tersebut. Oke, sebentar Pak Peter, saya akan menjawab. Ya, dan ternyata ya bukan yang paling penting adalah kita sebagai orang tua mencintai anak kita. Bukan. Ternyata di dalam buku Coach Arisandi, ya di buku parenting beliau, yang paling penting adalah membuat anak merasa dicintai. Benar apa benar? Benar ya? Yes, oke, thank you. Nah, Pak Peter, kalau nilainya jelek, bagaimana mengatakannya dalam bentuk proud? Oke, back to you, Pak Peter. Apa harapan Bapak terhadap anak yang nilainya jelek? Kita mengharapkan nilainya menjadi baik ya, betul? Nah, setelah kita punya goal itu, berarti kita punya satu awareness ya, what we should do kan, apa yang mau kita lakukan, ya, bahwa kalau nih sekarang nilainya jelek, besoknya kita mau anak kita nilainya bagus, berarti dia harus ngapain? Kita harus kasih tahu dia untuk dia terus belajar, benar? Atau dia perlu belajar lebih keras lagi, ya? Nah, kalau kita kembali ke anak kita, seneng nggak kalau dia disuruh? Nggak seneng. Nah, that's why kita bertanya. It's a questions ya. It's a coaching questions. Apa yang kamu lakukan atau bagaimana kamu belajar sehingga mendapatkan nilai seperti ini, ya. Bagaimana cara kamu belajar? Ya, aku udah belajar, Mami. Aku udah semalaman belajar. Oke. Apa yang kamu tidak kuasai? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu mendapatkan nilai yang lebih baik? Apa yang ingin kamu lakukan? Atau apa yang ingin kamu capai setelah ini? Aku mau nilai aku lebih baik. Oke. Setelah kamu melihat proses belajarmu dan nilaimu, kira-kira apa yang kamu ingin lakukan setelah ini? Ya, aku mau belajar lebih giat. Good. Boleh Mami mengingatkan kamu untuk kamu belajar lebih giat? Padahal kan nyuruh juga ya. Benar nggak? Nah, this is the technique to make them kalau kita nggak nyuruh. Ya, jadi kan kalau misalnya komunikasi kita seperti ini dengan anak, ya rasanya hasilnya akan lebih baik ya. Nah, kemudian kalau kita bilang, oh kita bangga dengan nilai yang jelek. Yang terpenting kan proses ya, benar? Ya, karena kalau kita hari ini kita ikut kelas orang tua, sebenarnya kan kita semua menyadari ya bahwa proses belajar ini yang membuat semua orang bertumbuh. Nah, yang terpenting adalah prosesnya.
ya kan? Sehingga kita nggak apa-apa katakan bahwa oke, hari ini belum berhasil, and it's okay. Kamu merasa sedih ya atas nilainya? Iya, Mami, aku merasa sedih. It's fine. Besok kita coba lagi ya. Nah, kemudian apa? Kalau ternyata nilainya sudah lebih meningkat, kan kita boleh kasih apresiasi. Mami menghargai usaha kamu ya. Nilai kamu sudah lebih baik dari kemarin. Kita coba lagi ya. Coach, apakah berlaku cara penyampaian itu ke anak? Betul, berlaku. Jadi waktu dulu saya anaknya usia berapa ya? 5 tahun kali ya. Saya sampai lelah gitu bilang. Edik mandi, Edik mandi. Akhirnya apa? Satu ya, kita kayak kaleng rombeng di rumah, ya kan? Terus akhirnya apa? Nggak mandi-mandi juga. Nah, setelah saya belajar coaching, saya jadi menyadari, oke, itu adalah suatu hal yang salah dari sayanya. Akhirnya apa? Setelah belajar coaching, kita akan menanyakan caranya, Edric, kamu mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Biasanya kan anaknya bilang, oh, another 5 minutes, Mami. Baiklah. Berarti 5 menit lagi, nanti 4 menit, Mami ingatkan lagi ya. Nah, kalau tahapan parenting, Pak Hengki, 0 sampai 7, kita itu sebagai guru. Jadi kita kasih tahu, kalau pulang sekolah ya cuci tangan. Supaya apa? Supaya kumannya pergi. Ya. Kemudian kalau mau tidur, kita berdoa dulu. Supaya apa? Supaya kita merasa tenang dan bahagia. Jadi kita memberikan eh, informasi-informasi karena sebelumnya kan tidak dipahami, tidak diketahui ya. Jadi orang tua sebagai guru. 7 sampai 14, orang tua sebagai administrator. Ya, bukan admin WA ya. Nah, sebagai administrasi apa? Bahwa eh, ini hal yang baik loh. Ini hal menurutmu baik atau tidak? Ya, itu fungsinya administrator. Kita menyiapkan lingkungan-lingkungan yang baik untuk anak kita. Kita memberikan hal-hal yang cocok untuk pertumbuhannya dan lain sebagainya. Di atas 14 tahun, orang tua itu harus sebagai coach. Kalau coach itu di mana sih? Biasanya di lapangan olahraga berdirinya. Ada yang tahu, parents? Kalau coach itu di mana biasanya? Oke, aku baca ya. Di luar lapangan, samping lapangan. Oke, good. Nah, pinggir lapangan. Yes, di belakang boleh. Tapi yang pastikan dia nggak di tengah lapangan, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa the implementation of coaching, ya kita itu ngelihat dan kita menjadi pelatih mereka. Oke, ini sudah bagus ya. Ayo kita kembangkan lagi. Oke, kali ini sudah lebih baik. Apa yang bisa kita kembangkan lagi? Ya, jadi kalau coach itu kan we are bring apa ya? We are bring up to the future desire state ya. Kita nggak ngomong yang sekarang, tapi kita maunya dia begini. Jadi we direct every movement, semua action kita mengarahkan ke hal yang kita mau. Benar ya? Jadi kalau misalnya kita pelatih basket, ya kan? Oke, kamu tadi lihat apa dari tim? Apa yang kamu pelajari dari tim lawan? Nah, kira-kira kan begitu ya percakapannya. Benar kan? Tapi kan kita tidak mengarahkan. Nah, kenapa perlu menjadi coach? Supaya apa? Supaya dia bisa mengeluarkan potensi terbaik dari dirinya. Kalau semuanya kita yang suruh, kita nggak tahu. Nggak tahu dia bisanya apa. Ya, gue bisa nggak ya? Gue sebenarnya suka nggak ya? Nggak tahu. Kalau kita sebagai coach, gimana? Kamu suka nggak? Apa yang kamu suka tadi dari aktivitas itu?
Apa yang kamu inginkan? Kira-kira kan seperti itu ya, Coach ya. Oke, next. Thank you ya, parents yang sudah merespon dan memberikan jawaban. Oke, kegiatan hobi dan minat mereka. Yes, that's true. Ya, kalau kita bilang kita mengenal mereka dengan baik, berarti kita paham dong, apa sih yang bikin mereka happy, ya kan? Kalau mereka suka main game, tak apa-apa, ya dikasih waktu dong. Ya, mereka suka nih, apa, main biliar, nggak apa-apa, dikasih waktu, dibikin kesepakatan. Oke. Nah, ini untuk parents yang anaknya masih kecil-kecil, bagaimana cara mereka belajar? Ini penting ya, dan lucu nih. Ya kan? Apakah mereka pelajar visual? Apakah mereka auditori? Apakah mereka kinestetik? Ya, jadi kan saya beberapa kali ada klien yang kinestetik ya. Jadi kalau belajar tuh suka pencet-pencet bolpen, ya kan? Orang tuanya tuh suka tepak-tepak tangan. Kamu apaan sih kalau lagi ngomong apaan sih gitu? Nah, buat saya bukan masalah pencet-pencet bolpennya itu yang ganggu, tapi the problem is anak itu perlu terus bergerak pada saat dia menyerap informasi, ya. Tapi bukan cetek-cetek bolpen, karena cetek bolpen itu mengganggu diskusi gitu ya, orang akan merasa terganggu. That's why kita cari kegiatan yang lain. Ya, misalnya boleh nggak belajar sambil berjalan-jalan? Boleh aja lah, gitu ya. Kalau ada anak sudah remaja gimana, Coach? Maksudnya bagaimana, Pak Masih? Anak sudah remaja gimana? Ya, anak sudah remaja berarti di atas 14 tahun. And we are parents as a coach. Nggak mungkin kita suruh-suruh lagi. Dia pasti nggak nyaman dengan keberadaan kita. Nah, kemudian apa sih love language-nya? Ya, kemarin saya membacakan atau membagikan di kuis-kuis di SKRB, ya. Apa sih love language-nya? Sehingga kalau udah tahu love language-nya, ini kan hal-hal yang bisa men-trigger kebahagiaan-kebahagiaan atau small-small success ya, untuk kita bisa lebih dekat dengan anak kita. Oh, kalau mereka love language-nya adalah receiving gift. Apa itu? Menerima hadiah, ya kan? Berarti, ya kan, apa-apa kita untuk mendekatkan diri kita ke anak kita atau atas prestasi yang baik yang sudah dicapai, kita kasih kado kecil. Ya, jadi happiness-nya itu bisa double, lebih besar daripada orang yang love language-nya beda. Oke, the power of positive language. Beberapa kalimat yang aku gunakan saat berkomunikasi dengan anakku. Nah, ini aku mau kasih spill dikit ya, parents. Aku lakukan ini dan aku latihan sendiri. Jadi bilang, oh, how great you are. Ya, sambil senyum gitu ya. Gak apa-apa, kita latihan. Kan buat anak sendiri. Ya, mengubah yang negatif menjadi positif yang memberdayakan sama. Latihan. Setelah kita tahu apa yang membedakan adalah kita latihan dan kita bisa apply. Agak double tuh gimana maksudnya, Bu Eli? Kalau anak sudah remaja gimana? Ya karena kita sekarang sudah tahu apa pendekatan yang lebih pas untuk tingkatan usia mereka dan we change our style dulu, ya kan? Nah, kemudian kalau kita bilang mendidik anak semi anarki supaya mereka patuh. Kalau kita lihat mereka jadi orang yang bisa mengemukakan pendapat dengan bebas tidak. Kalau anak-anak sudah remaja, ya kita bisa treat them as adult. Mami mau bicara sama kamu, boleh? Oke. Mami minta maaf ya, kalau selama ini Mami belum tahu cara mendidik kamu yang baik tuh kayak apa. Nah, sekarang Mami masih belajar. Kamu mau kan kasih Mami kesempatan untuk kita sama-sama membangun hubungan yang lebih baik. Oke, kamu bantu Mami ya, untuk Mami bisa
belajar menjadi orang tua yang lebih baik untuk kamu dan untuk diri Mami. Dan Mami juga minta maaf kalau memang banyak hal-hal keliru yang sudah dilakukan sebelumnya karena memang ketidaktahuan Mami. And it's fine. Ya, jadi buat saya nggak apa-apa kita keliru, nggak apa-apa we made mistake anyway. Ya, tapi yang terpenting adalah ke depannya. Nah, setelah kita berbicara ke anak kita heart to heart, ya that's why I call this journal heart to heart. Ya, jadi kalau mendidik anaknya pakai hati, ya. Nah, setelah kita berbicara begitu, kira-kira respon anak apa? Oh iya, mereka sudah melakukan yang terbaik on their version ya. Ya nggak apa-apa. Nah, kan kita minta maaf ke anak juga nggak apa-apa. Kita ngomong selalu dilanggar. Contoh diberi dosen tugas selalu dikerjakan di menit terakhir sampai bergadang. Ini yang sering saya tegur. Ya, ini diajak ngomong baik-baik. What's the problem? What's the issues? Apa sih kesulitannya? Apa tantangannya? Ya, kalau kita sama-sama nggak ngerti, terus kita komen, kira-kira membantu nggak? Nggak membantu juga. Kita komen dia berubah, kan nggak juga. Ya, kira-kira begitu ya, Mam. Semoga menjawab ya, Bu Eli ya. Karena saya juga mengalami. Akhirnya kita tegur, nggak lebih baik. Berubah nggak attitude-nya? Nggak berubah. Akhirnya apa hubungannya yang memburuk? Ya, jadi kita boleh diskusi, kita boleh tanya apa yang menjadi tantangannya, apa yang mereka butuhkan dari kita. Nah, ini baru terjadi heart-to-heart communication. Oh, sekali bicara nggak berhasil, nggak apa-apa. Besok coba lagi. Ya, oke. Afirmasi positif yang dapat aku gunakan. Oke. Creating a vision for my family. Ya, jadi tadi I'm starting my presentation dengan habit ya. Habit kedua dari Stephen Covey, The Eighth Habit, adalah begin with the end of mind. Nah, kita punya harapan nggak? Kita punya gambaran nggak? Keluarga kita itu terciptanya seperti apa? Versi ideal menurut kita tuh apa? Oke, nextnya. Adakan pertemuan keluarga untuk membahas apa sih harapan kita. Iya, benar hubungan jadi buruk. That's why. Please stop. Ya, so ini ternyata yang terakhir. Adakan pertemuan keluarga untuk membahas visi Anda untuk masa depan. Dorong semua anggota keluarga untuk berbagi ide dan impian. Buat rencana bersama dan selamat menjadi orang tua yang cerdas. I'm Coach Ani from NLP Institute Indonesia. Happy to sharing with you. Dan nanti pada tanggal 15 Maret kami juga akan mengadakan hypnotic parenting. Ya, nanti untuk mom and dad yang tertarik boleh dicatat, boleh di-scan QR-nya. Ini nanti kita akan belajar dan berpraktek bareng-bareng, termasuk ada tes untuk melihat talenta anak-anak kita. Ya, sehingga apa sih talentanya? To get everything effortless. Ya, so thank you Pak Tony dan parents. Ya, semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, I'm so sorry. Thank you, selamat malam. Oke, terima kasih Bu Ani dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akhiri kelas malam ini. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Thank semua. you. Selamat malam. Thank you Pak Tony, selamat malam semua.